Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di video kali ini kita lihat setelah sahabat kita yang latihan offline ini panen pertama dan ikannya seperti apa yang katanya kita satukan dan kita ubah sesuai sistemnya karena begini sahabat. Jadi di sini tuh kemarin kan kita tebar 3. Yang satu sistem GWS dan yang dua sistem RWS. Dan untuk lebih detailnya, oke kita langsung lihat sekalian ada pakan sedikit yang sudah dikasih probiotik sisa malam tadi. Meskipun yang untuk jadwal sore ini belum kasih probiotik karena orangnya belum sampai. Karena biasanya yang kasih makan langsung orangnya sendiri yang lagi belajar. Tapi nggak apa-apa, sambil nunggu orangnya sampai, suruh ngaduk sama probiotik, pakannya dibibis seperti biasa. Kita review dulu seperti apa. Oke, lanjut. Jadi penampilannya sekarang seperti ini. Karena yang 2 bak kita sudah angkat, kita sudah panen, dan masih banyak juga yang bertanya, Bang, itu kedalaman baknya seperti apa? Dan oke, saya mau pastikan supaya ini untuk kepuasan sahabat semua, karena mungkin sahabat bisa agak-agak lah, karena banyak yang nanya, oh itu kurang dalam lah, inilah itulah. Mungkin sahabat bisa lihat ketinggian saya, dari ketinggian saya. Seperti ini. Ini kurang lebih kalau sampai sini, ketinggian kalau sampai sini dari bawah ke sini itu 140 cm atau 1 meter 40 cm kalau dari sini. Cuman kalau hitung dari sini, dari drainase sini, ini turunnya ini 15 cm dari ini kan. Ini 15 cm karena ini dengan paras yang ini rata sahabat. Ini sama rata. Jadi drainase ini ketinggiannya 15 cm. Terus kalau dihitung, mungkin sahabat bisa lihat seperti ini. Biasanya kan saya kalau pendederan langsung nih. Ini ada bekasnya. Pertama saya kasih air biasanya nih, biasanya ini kisaran 20 cm. Seperti itu. Dan setelah benih sampai, saya langsung tambahkan 40 cm, kadang 50. Dan dibiarkan di situ selama 2-3 minggu lah. Setelah itu kita grading dan baru kita tebar. Dan kalau masa tebar, pertama pemberian air segini. Ini kurang lebih 80 cm. Nah, ini ada bekasnya. Sahabat mungkin bisa lihat. Nah, sebelah sini lebih jelas lagi. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti inilah. Kurang lebih 80 cm. Sampai air itu sudah membentuklah. Seperti itu. Dan biasanya dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu, tergantung kita menggunakan sistem. Karena yang saya bilang, bak di belakang rumah saya ini khusus untuk pelatihan. Jadi kadang 1 minggu kita tambahkan langsung full 1 meter, kadang 1,10 meter seperti itu. Dan bisa sampai 1,20 meter seperti itu. Dan ini bukan hanya untuk lele saja. Kenapa saya bikin bak sebegitu dalam? Karena ini bukan untuk lele saja, bisa untuk nila, bisa untuk ikan mas, bisa untuk bawal, tergantung kita mau sistem apa. Kita mau budidaya ikan apa, seperti itu. Mau sistem ras, nanti saya ubah desain. Mau sistem kocor, saya ubah desain. Karena terus terang, sampai saat ini, kalau saya katakan yang ikan yang semua yang ada di sini, itu bukan ikan saya, sahabat. Terus terang, bukan ikan saya, ini ikan yang belajar.
Tapi yang dekat lah, yang belajar langsung dia jaga tiap hari, dan saya fasilitasi seperti airnya, baknya, seperti itu. Dan saya enggak meminta sewaan apa-apa, enggak. Dia paling saya carikan benih, beli benih, dan pakannya pun saya sediakan, beli pakan dari saya, karena meskipun bukan ke mitra, tetap saya jual pakan ke siapapun lah, seperti itu. Jadi, oke, mungkin sahabat bisa lihat, naik dulu sahabat, untuk ketinggian memang seperti itu. Dan terus memang semuanya, termasuk yang di depan pun seperti itu, yang ini pun seperti ini. Jadi kedalaman kalau dari bawah sampai atas ini 140 cm, dan itu tidak mesti. Kalau untuk budidaya lele saja itu 80 sudah oke. Mananya ketinggian 1 meter itu sudah bagus. Bahkan untuk lele 50 pun itu masih bisa lah, masih bisa. Cuman kepadatan agak dikurangi. Seperti itu. Tapi kalau untuk nila tetap harus dalam. Makin dalam untuk nila makin bagus. Karena saya pun kalau untuk nila itu minimal 120 cm seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang ini kemarin kita menggunakan sistem ground water system. Terus yang tengah ini kita kemarin menggunakan red water system. Dan yang ujung sana yang sekarang memakai sistem kocor, kita sama menggunakan untuk red water system. Cuman yang namanya belajar, jadi beliau ini kan langsung mau tiga-tiganya nih. Oke, kita ada 3 bak, kita bikin 3 sistem. Satu sistem red water system, satu sistem green water system, dan satunya nanti sistem kocor. Tapi untuk sementara dia bilang yang sistem RWS-nya 2, GWS-nya 1. Oke, kita laksanakan dan alhamdulillah sampai panen. Dan setelah panen kita baru satukan. Tapi ada yang nyelenehnya begini. Yang RWS ini kan 2 nih. Yang RWS ada 2, yang GWS ada 1. Dan yang ini yang RWS, yang satu ini di pertengahan sistem GWS dia mau ubah ke RWS. Padahal tadinya sistem GWS rencananya. Yang RWS ini saja. Dan yang 2 kita pakai GWS. Seperti itu. Jadi pertamanya nih begini. Pertamanya. Yang 2 ujung sana dengan ujung sini kita pakai GWS, Ground Water System. Dan yang tengah kita pakai RWS. Cuman yang ujung ini, yang sekarang ada ikannya ini, tiba-tiba berubah pemikiran. Bisa enggak dari pertengahan sistem GWS kita lanjutkan ke RWS? Dan dia menyusul. Masalahnya sebelum menjadi merah airnya, sebelum menjadi RWS, ternyata keburu panen duluan. Seperti itu. Tapi itu nggak masalah sih, nggak ada masalah. Dan kematiannya pun saya pikir normal, karena ini makhluk hidup pasti ada yang mati lah, itu normal. Dan sekarang lanjutannya gimana? Lanjutannya begini. Dari yang 2 ini kita pilih yang besarnya parsial. Sisanya kita satukan karena kepadatannya terlalu tinggi. Karena kan kita satu bak isi 3000 nih. Kepadatannya terlalu tinggi, kita satukan. Dan kalau satu bak dalam jumlah 9000 terus sampai 7000 itu nggak mampu. Karena kita udah panen separoh, mungkin 7000 ada dan itu nggak mampu. 9000 kita panen 2 kintal lebih, dan sisanya satukan itu nggak mampu untuk sistem RWS atau GWS. Jadi kita simpulkan, oke, kita ubah menjadi sistem kocor dan seperti ini. Dan kalau sistem kocor, jangankan 7000, jangankan 9000, kalau kita udah paham 10.000 itu mampu. Insya Allah mampu kalau sistem kocor. Dan seperti apa kocornya, sahabat bisa lihat di sini airnya seperti ini. Dan untuk kapasitas air per menitnya berapa liter? Jadi begini. Untuk sementara saya masih menggunakan pompa yang 35 liter per menit. Untuk sementara. Tapi enggak semua, saya bagi 3 ini. Bagi 3 untuk yang di depan.
dan ke sini. Dan ke sini hanya sebagian, yang 2 bagian ke depan. Maknanya kalau dihitung 35 liter per menit, hitungannya kita bagi, berarti kurang lebih ya 11 liter atau 12 liter per menit. Dan ini cukup untuk satu bak. Tapi rencananya kalaupun mau semua kita mau memakai sistem kocor, paling tidak saya mau upgrade pompa saja. Kalaupun mau memakai pompa yang 135 ataupun 128 ataupun yang 35 liter per menit, kita modifikasi supaya mampu 70 liter per menit. Kita modif lah. Zaman sekarang mudah lah, bahkan banyak yang sudah dijual online pompa yang sudah dimodifikasi seperti itu. Oke. Dan yang ini saya belum operasikan, yang instalasi ini saya belum operasikan karena ini saya masih ngambil dari instalasi yang depan, jadi terpisah. Ini instalasinya terpisah karena ini belum saya operasikan. Emang kenapa belum dioperasikan? Karena tujuannya 1 minggu lagi ini kan panen, satu minggu lagi panen. Dan ini saya yang 3 ini mau dijadikan bahan untuk pelatihan online yang sistem kocor, yang level 2, yang sistem kocor. Karena untuk latihan yang sistem GWS kita yang ini sudah mulai di fitur gabung yang ini. Dan ini nanti saya mau masukkan juga ke fitur gabung, yaitu yang pelatihan sistem kocor. Dan berapa kapasitas bisa masuknya sistem kocor, kita nanti bisa lihat di fitur gabung. Dan seperti apa proses mulai tebar sampai panen, dapat berapa ton, dan kita bisa pelajari di situ. Kita bisa belajar sama-sama dan kita bisa buktikan. Karena kita jangan melihat teori-teori semata seperti itu. Oke. Dan kalaupun ini saya tadi cerita instalasi ini, kenapa saya belum pakai? Sebenarnya kalaupun saya mau pakai, ini sudah bisa. Tuh, sahabat bisa lihat. Nah, tapi untuk kapasitas ikan segini, itu belum, apa namanya, saya nggak mau buang air terlalu banyak. Karena ikannya pun nggak sampai 10.000 ekor, jadi air nggak perlu terlalu banyak. Dengan 12 liter per menit itu cukup, sudah cukup. Untuk kapasitas bak diameter 3 atau 3 kali 3 itu tebar 7.000 ekor, 12 liter per menit itu cukup, seperti itu. Oke, kita mau lihat ikannya sudah sebesar apa. Dan perkiraan saya 1 minggu lagi panen habis, karena saya mau pindah juga. Nah, meskipun ini belum jam makan, tapi sambil tunggu yang punya sahabat kita kasih makan. Ini pakan sisa malam tadi. Dan ini sisanya mungkin ada 3 kiloan sisa, nggak apa-apa, kita kasih makan aja. Nah. Dan seperti biasa, saya kalau kasih makan, kasih rata aja. Terus per hari berapa kali kasih makan? Kalau yang saya sarankan minimal 2 kali. Per hari 2 kali, sore atau malam. Terus mau pagi sama sore, itu pun nggak masalah. Yang penting konsisten, seperti itu. Kayak yang ini pun kita terapkan 2 kali saja. 2 kali saja. Terus gimana kalau 3 kali? Ya bagus. Bagus. 3 kali bagus kalau kita bisa atur waktu. Tapi untuk skala UMKM, saya pikir 2 kali pun cukup lah. Tidak banyak menyita waktu lah istilahnya.
Jadi kita masih bisa bekerja yang lain, dan pagi sebelum berangkat bekerja, ataupun kalau misalkan kita kerjanya masuk kerja jam 7 gitu. Pagi kita jangan kasih makan, kita kasih makan sore jam 4 atau jam 5, nggak apa-apa, jam 5 pun setelah pulang kerja, dan kita nanti kasih lagi malam kira-kira jam 9 atau jam 10. Pokoknya kira-kira kita mau istirahat lah. Sebelum kita istirahat, oke, kita kasih makan dulu seperti itu. Oke, ini tanggung juga, ini sisanya sedikit. Nanti sore pun dia nanti kasih makan lagi sih, karena ini masih siang, belum jam makan. Tapi nggak apa-apa, nanti orangnya sini saya sudah kasih makan separuh, biar nanti sore dia kasih makan lagi. Nah, memang kalau lele itu kalau kasih makannya teratur dan sampai kenyang, dia nggak bakalan kelihatan seperti apa namanya, seperti kelaparan betul lah. Karena saya itu biasanya kalau ngaduk itu selalu lebih. Misalkan paginya kita ngaduk 5 kilo, malamnya kita ngaduk 8 kilo. Dan biasanya ada sisa biasanya. Kayak yang ini kan sisa malam, sisa tadi malam seperti itu. Oke, saya pikir untuk video kali ini mudah-mudahan sahabat bisa memahami dan kita bisa lihat lagi video berikutnya. Dan oke, ini nanti ada ya pertanyaan. Ini sudah berapa lama dari panen ke sistem yang sekarang? Ini 3 hari, baru 3 hari setelah panen kita satukan, dan ini baru hari yang ketiga. Seperti itu. Dan kemungkinan 1 minggu lagi maksimal, itu 1 minggu kita angkat semua, angkat habis. Dan mungkin 8 hari atau 10 hari lagi ini semua kosong, kita nol lagi, tebar baru lagi dari benih. Seperti itu. Tapi yang ini saya belum pasti lagi, apakah saya mau ambil benih kecil kita dari tahap pendederan seperti sistem GWS yang di belakang saya, ataupun kita mau langsung tebar benih yang besar yang 78 yang untuk penebaran, untuk pembesaran seperti itu. Oke, nantikan saja video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.